Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang hadis qudsi, hadis-hadis firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Di sini masih banyak yang belum paham atau belum mengerti dan masih bingung tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah namaku, dan jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku." Kemudian dalam hadis qudsi lain dikatakan bahwa barang siapa yang menyembah namaku maka dia kafir, dan barang siapa yang menyembah makna maka dia orang munafik. Hadis qudsi semua. Maka di sini caranya bagaimana para salik atau orang-orang yang mencari Tuhan atau yang berjalan kepada Tuhan untuk mendapatkan, untuk ma'rifat kepada Tuhan, kepada Allah. Caranya adalah kita kembali dulu kepada masa atau zaman azali atau qadim. Kita perlu paham di zaman itu, di zaman yang belum ada sesuatu pun, yaitu zaman ahadiyah, zaman keazalian Tuhan. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada waktu, tidak ada zaman, tidak ada hari, tidak ada apa, tidak ada langit, tidak ada aras, tidak ada semuanya, tidak ada langit dan bumi, semuanya, tidak ada siapa-siapa kecuali Dia. Belum ada namanya, tak bernama, tak berhuruf, tak bersuara, tak bersifat, tak berbuat. Jadi betul-betul ketiadaan, bukan alam kekosongan. Kalau alam kekosongan itu masih ada, itu alam Ahmad, alam Nur Ilahi. Jadi pertama-tama ini saya tulis di papan tulis ini, papan kecil, mau menjelaskannya. Ini ibarat di zaman qadim itu, zaman azali, belum ada siapa-siapa dan ini tidak terbatas. Saya taruhkanlah sebuah bulatan. Nah, tapi bulatan ini jangan dipahami ada batasannya. Ini tidak terbatas antara utara, timur, barat, dan selatan. Tidak ada batasannya, tak terhingga. Jadi alam ketiadaan, tidak ada siapa-siapa kecuali Dia sendiri, Tuhan itu sendiri. Kemudian Tuhan itu sendiri cinta untuk dikenal. Maka kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku mau menciptakan yang namanya makhluk supaya aku bisa dikenal, aku bisa disebut, aku bisa disembah dan sebagaimana dan lain sebagainya." Kemudian yang ketiadaan ini, Rabbul Izzati, Tuhan ini mau menciptakan sesuatu, makhluk. Tetapi sebelum makhluk, Dia tiupkan daripada nurnya atau ruhnya, hembusannya. Jadi ibaratkan ditiup, tapi ditiupnya bukan bahwa Tuhan itu meniup ke suatu tempat, tidak, tapi Dia bersembunyi di dalam tiupannya tersebut ketika Dia berkehendak itu. Jadi Dia menghembuskan satu tiupan, jadilah namanya Ahmad. Ahmad ini adalah nur Allah atau nur ilahi atau cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan, bukanlah Tuhan. Mengerti? Di sini sudah bernama namanya nur Allah atau nur ilahi atau disebut alam Ahmad. Ahmad itu Allah Muhammad. Di sini belum nampak, masih batin, masih bersembunyi. Jadi Tuhan itu bersembunyi di Ahmad, dan Ahmad ini masih belumlah lagi wujud. Jadi di sini disebut alam nur Allah, nur ilahi. Jadi nur zat. Zat ini bukan Tuhan, tapi nurnya Tuhan. Jadi zat Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kemudian Tuhan ini memandang kepada kolbunya Ahmad. Coba bayangkan ketika kita ini dipandang oleh pejabat penting atau presiden atau orang-orang penting, kita itu gemetaran sambil mengeluarkan cahaya, Pak. Mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini ibarat keringat ini yang dinamakan Nur Muhammad. Terpancarlah Nur Muhammad. Jadilah sini Nur Muhammad menetes ini. Ibaratnya titik ini. Nampak dia, wujud dia. Nur Muhammad, jadilah dia. Dari sinilah alam semesta dan seluruh isinya. Nah, kalau untuk orang-orang kasyaf,
atau orang-orang yang sudah musyahada mukasyafah itu ini tidak terbatas ruang dan waktu, alam semestanya meliputi segala sesuatu, langit, bumi, neraka, surga, semuanya. Nah, kemudian daripada Nur Muhammad ini tercipta semua tadi. Kemudian jadilah huruf alif ini barat. Jadi titik tadi bersembunyi lagi di huruf alif. Oke, pahami. Nah, kemudian perlu tadi dipahami bahwa waktu di alam Ahmad ini tadi alam Ahmad ini bukan Tuhan, tetapi cahaya Tuhan, kenyataan Tuhan, itu Ahmad. Oke, jadi bukan Tuhan. Jadi Allah itu nama bagi zat, bukan nama Tuhan. Jadi Rabbul Izzati, pencipta daripada segala zat. Sementara Tuhan itu yang tak bernama tadi, yang bersembunyi tadi. Jadi Rabbul Izzati itu yang menciptakan zat. Nah, itulah Tuhan yang menciptakan nur, yang menciptakan zat itu tadi. Kemudian zat Tuhan ini adalah zatnya zat, bukan daripada zat. Jadi zatnya zat, pencipta segala zat. Nah, sempurnanya ini daripada insan. Insan ini terdiri daripada zat, sifat, asma dan af'al. Tapi perlu dipahami Ahmad di alam Ahmad ataupun di sini ini ibaratkan insan ini ibaratkan sifat. Kemudian zatnya itu sebagai Tuhan, ibarat pencipta daripada segala zat. Ibaratkan seperti matahari dengan sinarnya tadi. Nah, sinarnya ini sifat yang Nur Ahmad tadi, Nur Allah tadi, ini sifatnya, hembusannya tadi. Nah, inilah Tuhannya, ibarat. Nah, ini Ahmad dengan yang punya nama, yang tidak yang punya nama Ahmad ataupun Tuhan itu tidaklah berpisah atau tidak bercerai. Makanya dikatakan Ahmad itu Allah dengan Muhammad. Allah dan Muhammad. Jadi tiupannya, nurnya, nur Allah. Nur itu tentunya bukanlah Allah, tetapi cahaya Allah, ibarat cahaya. Tapi di sini cahaya itu adalah terang, kenyataan Allah. Jadi bukan Allah. Oke. Paham? Nah, inilah dinamakan hembusannya tadi dinamakan nur ilahi atau nur Allah. Yang disembah, yang tidak bernama, dibaliknya Ahmad, dibaliknya nur ilahi, ilahinya Rabbul Izzati, pencipta daripada zat. Nah, kemudian zahirlah pada tubuh, wujudlah pada tubuh, itu namanya Nur Muhammad. Tubuh ini dari Nur Muhammad, yaitu daripada tanah, air, angin, api. Nur Muhammad, ini tubuh jasad kita. Tetapi di balik jasad ini ada namanya ruh. Ruh ini tidak dicipta. Ruh ini dari hembusan ini tadi, Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ahmad, ruh bapak daripada ruh itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad daripada ruh, kemudian jasadnya Nabi Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Ahmad ini. Sama, jangan dibeda-bedakan. Jangan bilang oh Muhammad bin Abdullah yang sana. Tidak, justru beliaulah yang pemimpin daripada ruh, bapak ruh, umur ruh, ibu ruh. Makanya lebih tua Nabi Muhammad daripada Nabi Adam secara ruh, tetapi secara fisik lebih tua Nabi Adam. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat di dalam suatu riwayat, aku itu sudah diangkat jadi nabi sebelum Nabi Adam itu masih menjadi tanah. Paham? Kemudian Nabi Muhammad SAW itu sejak umur 5 tahun. Sejak umur 5 tahun sebelum dibelah, itu beliau sudah tahu dirinya Nabi dan Rasul. Sudah tahu sejak umur 5 tahun. Tetapi belum ada perintah untuk menyebarkannya, makanya Rasulullah diam.
bertingkah seperti anak umur 5 tahun main-main pasir, tiba-tiba ada malaikat dibelah di beliau punya dada. Kemudian dilaporkan kepada Halimatus Sa'diyah, anaknya Halimatus Sa'diyah melihat Nabi Muhammad ini dibelah dadanya. Pergi melapor ke ibunya Halimatus Sa'diyah bahwa Nabi Muhammad meninggal dibelah dadanya sama seseorang. Nah, sampai Halimatus Sa'diyah pergi ke Nabi sudah main pasir, guling-guling dan sebagainya. Jadi berpura-pura sebagai anak kecil, tapi Nabi sudah tahu bahwa beliau adalah Nabi. Jadi ini perlu dipahami. Kemudian dari tubuh ini, inilah Nur Muhammad. Di balik ini adalah Ahmad, ruh Ahmad. Jadi percikan daripada ruh Ahmad itu ruh. Ruh itu mau dibilang makhluk bukan, karena hembusannya daripada nur ilahi, daripada Tuhan, hembusan Tuhan. Ahmad tadi. Jadi mau dibilang ruh juga Tuhan bukan, karena itu hembusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke, mengerti? Jadi ruh itu adalah zat. Ruh kita, ruh insan dan seluruhnya itu adalah zat Tuhan. Kemudian tubuh ini adalah sifat Tuhan. Nah, ibaratkan dengan matahari dengan cahaya. Nah, oke. Tapi ini si insan ini bukanlah Tuhan. Oke. Tapi tetap namanya makhluk. Nur ilahi. Ruh kita diambil daripada ruh Ahmad. Ahmad ini dari hembusan Sang Maha Tunggal itu tadi. Jadi banyak yang sampai ma'rifatnya bahkan cuma sampai Nur Muhammad, alam semesta. Ada juga yang sampai Nur Muhammad, alam semesta. Jadi kira Nur Muhammad itu api, namanya agama Majusi. Jadi dia menyembah api. Kemudian ada yang sampai di atasnya sampai Nur Ilahi, Nur Allah. Dikiranya Nur Allah ini Tuhan. Padahal Nur Allah ini adalah hembusan Tuhan. Jadi bukan Tuhan, hembusan. Inilah. Tetapi kalau kita sebut Allah, jadi Allah ini nama bagi zat, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, karena zat dengan sifat tidak berpisah. Oke, zatnya zat tidak berpisah dia, seperti matahari dengan cahaya. Tetapi kalau kita sebut nama Allah, yang penting kita sudah kenal ma'rifat. Kenal tadi, yang babakan tadi, itu sudah sama seperti kita menyebut dirinya. Tetapi kalau orang yang belum kenal babakan ini tadi semuanya, itu hanyalah menyembah nama, menyembah ketiadaan, menyembah kekosongan belaka. Itulah yang dimaksud, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah nama aku, jangan kau sembah af'alku. Maksudnya itu, karena Tuhan itu tidak bisa dicapai, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa mengenal Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Oke, karena kapan-kapan kita sebut itu batal, karena itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bernama, tidak bersifat, tidak beraf'al, tidak berzat. Tuhan itu dialah Rabbul Izzati, pencipta daripada zat. Kebanyakan orang mentok-mentok biasanya sampai kosong tapi ada tapi kosong. Dibilang kosong tapi ada tapi kosong. Ini nur ilahi, bukanlah Tuhan. Kalau kita masih sebut kosong, itu bukan Tuhan, karena masih ada kosong, masih ada. Jadi puncak daripada ma'rifatullah adalah tidak menyebut lagi, diam dia gitu. Jadi dia menyebut Allah la ilaha illallah, tapi dia sudah paham babakan ini. Itulah dibilang eling. Caranya eling bagaimana? Meniadakan diri, meniadakan wujud, semua wujud daripada Allah. Itu. Kemudian bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kita belajar daripada ilmu titik bah. Jadi jangan kita tertipu segala bentuk, segala rupa. Jadi semua ini titik ini jadi alif, jadi alif. Kemudian alif ini dibengkokkan jadi ba, dibengkokkan lagi jadi ta. Jadi itu sampai huruf ya. Ini alif yang dibengkokkan. Tetapi alif ini hakikatnya titik. Jadi ketika kita melihat
apapun itu, mau angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, kita lihat yang titiknya. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, pasti dia titik. Nah, di balik titik itu kan ada tadi hembusan, di balik hembusan itu ada lagi. Nah, begitu maksudnya. Jadi jangan kita tertipu dengan bentuk. Misal wajahnya Najib, wajahnya Pak Mar, wajahnya Pak Eko, wajahnya Mas Hakim, wajahnya Mas Bayu, wajahnya Mas Pandu dan sebagainya. Dan apapun yang ada di alam semesta, Genton dan sebagainya. Jangan kita tertipu. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi wujud Tuhan. Karena tidak ada yang wujud kecuali wujudnya. Karena kita maujud, diadakan. Saya kira begitu. Wow, sudah banyak yang coret-coretnya. Ini dipahami teman-teman. Dipahami tidak hanya sekedar di otak. Bagaimana cara kita menuju ke sana, kesadaran ini semua bukan hanya dipahami. Kita betul-betul harus berjalan melalui la ilaha illallah, kemudian zikir hati Allah, Allah, Allah. Naik lagi ke zikir masuk, Allah keluar, kemudian tidak menyebut lagi. Eling ini tadi. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Jadi toriko kita sekarang ini adalah pernapasan. Jadi sadar napas nih, sadar napas. Di hati, di kolbu Allah. Jadi bukan cuma disebut di kolbu Allah, Allah, Allah. Enggak, sadar Allah. Sadar apa? Yang ini tadi yang saya jelaskan. Yang tak bernama itu. Seperti itu. Laisa kamislihi syai'. Jadi dipahami semuanya. Kemudian kita jalankan dengan tirakat laku. Baru kita dapat mukasyafah dan sebagainya, terus naik. Tidak bisa kita dibilang ma'rifat kalau cuman iya ma'rifat, betul. Bahkan kita sudah kesadaran tertinggi, berada di kesadaran namanya Sidratul Muntaha. Bahkan kita masuk ke alam itu tadi, ahadiyah, kesadaran ahadiyah, sudah ma'rifat. Tapi kalau jangan berhenti di ma'rifat, ma'rifatkan ini dengan syariat, dengan adab kita kepada Tuhan, adab kita kepada Nabi. Karena Nabi ini diantar untuk syariat dan hakikat. Saya kira seperti itu. Yang penting paham dulu jenisnya. Jadi jangan pernah mengikuti suatu mursyid atau kajian-kajian ustadz atau guru yang di dalamnya mengatakan nggak usah kamu ikut-ikut Rasulullah yang Muhammad bin Abdullah, itu kurang adab sekali. Kita ini Nur Muhammad, ngomongnya begitu. Iya, Nur Muhammad itu siapa, bos? Pancaran daripada Ahmad. Nah, Nur Muhammad dia juga, Ahmad dia juga. Kemudian Ahmad ini siapa? Nabi Muhammad tadi hembusannya. Nah, Nabi Muhammad ini siapa? Tajallinya, hembusannya Allah, Tuhan. Tapi Nur Muhammad bukan Tuhan, Ahmad bukan Tuhan, hembusan. Tetapi Tuhan tadi bertajalli di Ahmad. Ya, itu. Jadi Ahad bertajalli ke Ahad, Ahmad. Kemudian jadi Muhammad. Ya. Itu.